Profesor Dr. Abdul Wahid MAG, MPD, dan Profesor Atun Wardatun MAG, MA PhD memulai kebersamaan pada Rabu 21 Juli 1999. 4 orang buah hatinya ialah Akara Warokain, ASN pada kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya, Arawali, mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir, Aribalwaki, siswa Man IC Pekalongan, Anama Wahiba, siswa SDIT Abata Mataram, NTB. Di Bima itu kan ada rumah kecil di samping rumah induk, Sancaka. Dari Sancaka itulah sekolah dibangun dan disitulah kami bersekolah. Profesor Dr. Abdul Wahid MAG, MPD kecil kerap disapa dengan sebutan Du. Lahir di Saminae, Kota Bima, 6 Mei 1971 dari pasangan Haji Mansur Ismail dan Haja Siti Maryam Jamaluddin. Dasar-dasar keagamaan telah ditanamkan pada dirinya semenjak dini. Pendidikan dasar diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah Saminae, sebuah sekolah dasar keagamaan Islam yang didirikan oleh keluarga besarnya yang notabene sebagai pemuka agama di tanah kelahirannya. Sejauh 5 km kaki kecilnya harus berjalan demi melanjutkan sanawiyah di MTSN 1 Bima, dan jarak yang ditempuh lebih jauh lagi ketika memasuki jenjang aliyah di Man 1 Bima. 1994, Du menyelesaikan strata 1 pada jurusan sastra Arab di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tepat 4 tahun setelah kelulusannya dari aliyah. Pada rentang ini, kecintaannya pada bahasa dan menyelami berbagai budaya melalui bahasa semakin menguat. Di sela masa perkuliahannya, ia justru menyempatkan diri menimba pemahaman bahasa Inggris di Pare, Kediri, saat kampung Inggris itu belum seterkenal saat ini. Ia bahkan terhitung sebagai orang-orang Bima pertama di tempat itu. Lalu saya mau jadi apa setelah jadi sarjana ini? Apa sih tugas seorang sarjana bagi masyarakat? Membuat saya seperti kehilangan arah. Bersama mesin ketik andalan yang ia masih simpan sampai sekarang, Du muda mengembangkan minatnya dalam kepenulisan. Karena menurutnya dunia ini yang bisa mengantarnya menjawab berbagai pertanyaan terkait kebudayaan dan kebiasaan orang-orang di luar sana. 1995 ketika ia memutuskan berkelana menyerap kearifan berbagai wajah di penjuru negeri, namun Tuhan berkata lain. Alih-alih berkelana, tangan Tuhan justru menuntunnya lulus menjadi CPNS dosen di alma maternya IAIN Sunan Ampel. Begitu lulus saya kaget sendiri, loh kok saya mau diikat di sini? Padahal saya tadi maunya jadi keliling dunia atau keliling Indonesia dulu. Loh kok malah udah di sini nih? 96 saya ke sini. Dikirim karena di sini dulu adalah masih menjadi bagian dari IAIN Surabaya. Saya dikasih amanat untuk menjadi pembantu dekan di Fakultas Dakwah. Saya bantu fakultas, kemudian selama satu periode 2006 ke 2010. Mau dikasih lagi jabatan, ditawari lagi jabatan, enggak deh, saya pikir saya harus mementingkan karir akademik daripada jabatan. Guru besar pertama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Mataram ini menyelesaikan jenjang magister di 2 alma mater berbeda. Pada tahun 2000 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hubungan antar agama, dan pada tahun 2002 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan IPS. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Udayana, konsentrasi kajian budaya pada 2016. Berbagai karya pemikirannya mewarnai kehidupan berbudaya di Nusa Tenggara Barat. Karya-karyanya sampai saat ini masih terus menjadi panduan menjalankan pluralitas di tengah keberagaman masyarakat. Setelah selesai S3, kami berdua saling mendorong untuk ayo tinggal sedikit lagi. Kita akan bisa mencapai gelar tertinggi di dunia akademik, yaitu guru besar. Perjalanan akademik saya tidak terlepas dari jasa-jasa beliau ya, yang memberikan kepercayaan diri untuk menulis, yang istilahnya menggandeng, mengarahkan, dan segala macam itu beliau. Sang istri Profesor Atun Wardatun MA PhD lebih dulu didaulat sebagai guru besar dalam bidang hukum perdata Islam Indonesia. Atun Wardatun kecil lahir di Kelurahan Dara, Paruga, Kota Bima pada 30 Maret 1977. Ayahnya Dr. Randus Haji M. Saleh Ishaka dan ibunya Haja Siti Nurjana AMD sangat serius dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada semua anaknya.
termasuk Atun Wardatun kecil saat itu. Tahun 1987 ia menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ilmi Kota Bima, kemudian meneruskan ke MTSN Padulo Bima. Setelah itu lanjut ke pondok pesantren di Jombang. Dari tahun 90 sampai 1993 tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri Bahrul Ulum, sekaligus mondok di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Dan saya melanjutkan kuliah di Surabaya, Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S2 saya yang pertama di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada tahun 2004, kemudian saya memutuskan 4 tahun setelah mengajar, memutuskan untuk mencari beasiswa dan mengambil master di Amerika, tepatnya di Iowa, University of Northern Iowa dengan beasiswa Fulbright. Dan baru mulai lagi untuk S3 pada tahun 2012 di Western Sydney University, Australia dengan beasiswa Australian Leadership Award. Jika sang suami dikenal sebagai pemerhati budaya, maka Profesor Atun Wardatun adalah wanita yang selalu konsen pada pemberdayaan perempuan. Penelitian dan pengabdiannya membahas tentang kekuatan perempuan dan kesetaraan gender. Kesinambungan pengabdian dan penelitian di bidang hukum perdata Islam dalam bingkai gender ini mengantarkannya pada perolehan gelar akademik tertinggi. Tidak sampai di situ, perolehan beasiswa yang ia telah rasakan manfaatnya juga bersumber pada kepeduliannya akan kesetaraan. Misal pada beasiswa Alison Sudrajat Award yang ia dapat pada 2016 silam. Beasiswa serupa yang diperoleh oleh deretan nama besar di Indonesia saat ini, semisal Najwa Shihab. Tahun 2013 seolah menjadi cambuk keras yang menerpa. Kala itu di ibu kota kecelakaan tragis menimpa Prof. Abdul Wahid. Tragedi ini membuatnya kehilangan penglihatan juga sebagian besar harapannya. Ia telah divonis tidak lagi dapat memandang senyum keluarganya. Puluhan hari dihabiskan di rumah sakit, ratusan hari dihabiskan untuk bangkit dari keadaan naas ini. Kehidupan akademiknya terhenti, bersamaan dengan terhambatnya kehidupan keluarga sebab sang nahkoda tengah lemah tak berdaya. Upaya pemulihan terus dilakukan. Sang istri, buah hati, dan kerabat tidak tinggal diam. Tiba-tiba barang dari atas jatuh dan menimpa saya. Akademiknya karena keadaan secara medik, saya ini nggak memungkinkan untuk bisa bekerja di dalam dunia dua-duanya. Di dunia politik juga stop, di akademik juga gimana? Nah, itu kejadian itu tiba-tiba dan kejadian itu hampir membuat dunia akademik kami terhenti. Karena pada saat kejadian itu suami didiagnosa kehilangan memori lah, atau paling ringan itu sudah tidak bisa melihat lagi. Itu hampir 1,5 tahun ya. Karena setelah kejadian itu di rumah sakit itu sekitar 1,5 bulan. Lalu kemudian kontrol segala macam itu hampir 3 bulan. Kemudian dianggap di Indonesia sudah diselesaikan pengobatannya. Tapi masih terus dikontrol. Kita bolak-balik Singapura itu hampir 10 kali. Jadi sepanjang 1 tahun lebih itu pengobatan. Ada perasaan untuk tidak melanjutkan karir akademik, bahkan mau pensiun gitu. Tapi Allah memberikan kemudahan, Allah masih menunjukkan keajaibannya, akhirnya masih bisa sebelah matanya dipergunakan. Saya mungkin bermata satu, tetapi karena support dari keluarga yang begitu besar itu, maka mata saya sesungguhnya tidak satu. Ada mata yang dititipkan kepada anak-anak saya. Jadi anak saya kalau waktu itu ada 3, berarti mata saya ada 7. Dan mata yang paling besar itu adalah tentu dampingan dari istri saya. Istri saya begitu speechless dah, tidak bisa dikatakan peran dia sebagai supporting system utama di dalam saya bangkit kembali.
Pelangi yang indah selalu hadir setelah terpaan badai dahsyat. Padanan ini menjadi sangat sesuai jika diletakkan pada perjuangan Prof. Abdul Wahid dan Prof. Atun. Karya, pengabdian, dan berbagai penghargaan silih berganti datang. Sebagai jalan ya, road to guru besar itu, tiga-tiganya yang masuk Scopus itu adalah kelanjutan dari penelitian disertasi. Tulisan yang pertama itu yang masuk di Al-Jami'ah itu salah satu aspek dari disertasi itu saya teliti lebih lanjut lagi, yaitu terkait dengan konsep kafaah. Yang kedua itu di International Journal of Women Studies itu terkait tentang konsep matrifokality di masyarakat Bima. Kemudian yang ketiga itu penelitian bersama kami melihat bagaimana praktik hak ijbar di dalam tradisi pernikahan di Bima. Ketiga tulisan inilah kemudian yang akhirnya mengantar saya menjadi guru besar. Menurut saya karya yang paling bermanfaat di dalam kehidupan saya itu adalah kami sama-sama dengan adik-adik mendirikan apa yang namanya Larimpu, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Melalui Yayasan Larimpu, saya merasa lebih bermanfaat karena itu adalah tempat kami mengabdi kepada masyarakat, dan Larimpu ini adalah tempat di mana kami memberikan penguatan, empowerment, pemberdayaan kepada perempuan-perempuan komunitas, karena perempuan-perempuan yang saya lihat itu sebenarnya mereka banyak sekali memiliki potensi, hanya saja mereka tidak sadar bahwa potensi mereka bisa mengguncang dunia. Nah, Larimpu itu filosofinya, fokusnya tuh di situ. Dengan menggunakan kearifan lokal, Manggawo, Mahawo, Marimpa, yang artinya meneduhkan, mendinginkan, dan menginspirasi, maka perempuan Bima dan perempuan NTB pasti akan bisa bermanfaat dimanapun mereka berada. Lalu kami bangun dengan rumah kecil di bilangan Ampenan Mataram itu sebuah tempat untuk orang-orang belajar berkumpul, alternatif, berjumpa antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kami dirikan Kalikuma namanya. Di dalam rumah kecil ini, kemudian di tempat yang kami bangun di sana, memang tempatnya kecil, tempatnya sepi gitu ya. Tetapi di situ ada gerak, yaitu mungkin dimulai dari gerak intelektual, gerak keilmuan. Dari situlah kami menggerakkan sebuah alternatif komunikasi ilmu yang bernama alamtara.co. Alamtara.co itu adalah portal memuat artikel-artikel, pemikiran-pemikiran, hasil penelitian, refleksi dari teman-teman, terutama para intelektual muda, untuk bisa mengembangkan minat mereka di dalam hal menulis, mengartikulasikannya, lalu dengan itu coba merasa diri terlibat di dalam pengabdian masyarakat. Sebagai pasangan tidak saja bersama gigih untuk keluarga, namun turut serta membangun peradaban melalui jalannya masing-masing dengan tetap bergandengan tangan. Nama mereka berdua juga tercatat sebagai pendiri kajian Islam Kafah atau Kaifah di Australia saat berdua masih di negeri Kanguru. Sebagaimana Larimpu dan Kalikuma, Kaifah masih dan semakin berkembang hingga saat ini. Prof. Abdul Wahid dan Prof. Atun Wardatun adalah Romeo Juliet akademis modern ini. Menjadi akademisi dan orang tua yang berhasil di saat bersamaan. Menjadi pengabdi dan menjadi pemerhati berbarengan. Seperti kaki yang terus berjalan ke depan, beriringan meski tidak selalu bersama, saling mendahului untuk menarik yang di belakang. Mereka percaya di tengah pengabdian dan jauhnya perjalanan, selalu ada keluarga untuk kembali pulang. Terima kasih telah menghadirkan kisah ini, kisah pasangan idaman berbagai kepala di pelosok dunia. Nah, kemudian meraih gelar profesor itu saya memang duluan, tapi tidak terlalu berselang lama, dan kemudian beliau juga mendapatkan. Jadi hampir bersamaan, jadi selalu begitu. Ini mungkin adalah bukti dari apa yang sering kami katakan gitu ya, bahwa pernikahan itu harus membuat anggota
keluarga sama-sama bersinar. Dan sebagai pasangan ibarat kaki, kita jalan pasti lebih duluan atau lebih belakangan gantian, tidak boleh terlalu jauh. Jaraknya adalah sejauh tangan kita masih bisa saling menggenggam. Jadi alhamdulillah Allah selalu menakdirkan kami untuk bersama dan mudah-mudahan nanti sampai ke jannahnya. Amin.